korban meminta menghapus tayangan di media digital. Teknologi baru memang seringkali memicu kontroversi, terutama jika disalahgunakan dan ketidakjelasan aturannya. Bagaimana sesungguhnya hukum mengatur teknologi baru seperti kacamata pintar? Seperti apa langkah hukum menghadapi penyalahgunaan kacamata pintar di ruang publik? Apakah kacamata pintar harus dilarang? Atau ada hukum yang mengatur secara terang? Tim TV One mengabarkan. Ya, kembali lagi di Pagi-Pagi Seru pemirsa, dan kali ini yang menjadi bahan perbincangan publik adalah terkait adanya video yang viral di media sosial ya, Philip ya. Jadi ada seorang konten kreator yang tadi kita saksikan bahwa ini menggunakan kacamata untuk merecord. Nah, itu kemudian setelah direcord videonya, habis itu diminta take down nggak mau. Bahkan meminta ada fee kalau ingin menurunkan video tersebut. Kita akan bahas pada pagi hari ini. Sebenarnya kita nggak mau bahas terkait apa langkah hukum selanjutnya, tapi kita ingin tahu sebenarnya koridornya ada di mana, karena ada aturannya apa yang semuanya. bisa juga dijerat kepada pelaku ya. Sudah ada siapa nih Ratih pada pagi hari ini? Sudah ada Mas Heri Firmansyah, ahli pakar hukum pidana. Selamat pagi Mas Heri. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mbak. Tapi kita disclaimer dulu Mas Heri, tenang, karena kacamata saya sama Ratih nggak ada yang ngerekam pada pagi hari ini ya. Bahaya juga ya. Nggak ada rekamannya ya. Mas Heri, kalau berbicara mengenai kasus ini, sebenarnya kan juga banyak yang bertanya-tanya, emang bisa ya dibawa ke ranah pidana? Apakah memang pasal-pasalnya ini bisa berlapis nantinya atau seperti apa Mas Heri? Ya, sangat bisa bahkan ada tadi kalau Mbak Rati bilang ada pasal berlapis, benar. Bisa kena Undang-Undang Hak Cipta ya, pasal 12, pasal 115, Undang-Undang 28 tahun 2014. Mungkin juga bisa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, dan juga mungkin Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual? Maksudnya itu kenapa? Karena kalau ini kemudian ada konten yang sebenarnya vulgar dan lain sebagainya, nanti sesuai unsur lah ya. Tapi juga ada kemungkinan itu bisa dikenakan gitu. Karena dalam konteks tadi, ruang publik yang digunakan ini kan harus menjamin keamanan setiap orang. Dan para pekerja apapun bidangnya, sepanjang itu halal dan tidak bertentangan dengan hukum, juga perlu perlindungan hukum kan. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian para konten kreator yang kemudian mengatasnamakan bahwa itu ruang publik, boleh mengakses dan melakukan apapun, merecord. Padahal sebenarnya peran hukum dalam hal ini adalah perlindungannya harus ada konsen, harus ada persetujuan dari yang direkam tadi. Nah, di Undang-Undang Hak Cipta itu bahkan jelas dia mengatakan misalnya itu adalah hak ekonomi atas potret. Ya, jadi selain sesi potret lagunya Now ya, ini juga potret yang di sini juga harusnya dilindungi tadi. Nah, dalam konteks tadi saya melihat bahwa hal-hal ini memang harus ditertibkan. Tapi itu karena dengan ada niat ya Mas. Dalam arti kalau kita foto di public place tidak sengaja memfoto orang itu bagus. Bisa atau tidak? Ya, menarik itu. Jadi salah satunya adalah tidak ada niat jahat tadi. Kalau seandainya kemudian kalau di kasus ini kan kita lihat dimasukkan dalam media sosial ya. Di media sosial kemudian ketika diminta di take down secara baik-baik oleh si korban malah minta bayaran. Bahkan bisa masuk pasal pemerasan sebenarnya kalau seandainya memang itu terjadi transaksinya kan. Positioning di sini adalah sebenarnya sudah salah dari awal apa yang dilakukan oleh si pelaku tadi ya. Dia tidak menyadari bahwa makna dari ruang publik itu siapa saja bisa akses dan tanpa biaya. Jadi ketika ada orang yang merekam kemudian dengan dalil bahwa itu diberikan teknologi dan ketika harus di take down harus ada biaya yang dikeluarkan, itu sama sekali memang tidak masuk akal. Apalagi kalau seandainya ditemukan ada faktanya bahwa ada beberapa korban lain yang tidak hanya dari korban yang sekarang kita bicarakan ya. Berarti ini kan sudah modus operandi yang sering digunakan. Ya, tinggal fakta-fakta hukum yang lain yang mengalir. Sejauh ini si pelaku sudah meminta maaf, berarti sudah mengakui perbuatannya. Tinggal kita melihat apakah kemudian si korban tetap akan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian untuk diselesaikan dengan proses hukum yang berlaku. Ini cukup menarik, artinya apakah semua pasal yang tadi Mas Heri itu sudah jelaskan berlapis, apakah semuanya juga harus ada delik aduan atau sebenarnya polisi juga bisa bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini? Beberapa ada yang masuk dalam kategori delik aduan atau kelah delik, berarti si pengadu dalam halnya korban yang harus menyampaikan langsung, tapi dalam konteks yang lain ada masuk kategori delik biasa dia. Jadi ya tadi makna
banyaknya pasal yang digunakan dalam hal ini bisa masuk dalam kategori delik aduan, juga bisa masuk dalam kategori delik biasa. Oke, Mas Ferry tadi sudah menyinggung mengenai permintaan maaf dari konten kreator tersebut ya, Brian. Sudah ada permintaan maaf, apakah ini bisa meringankan pidananya atau tidak? Tapi tahan dulu ya. Ini kita hadirkan juga bagaimana statement dari konten kreator Brian atas permintaan maafnya, dan juga kita juga akan mendengarkan statement dari Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, berikut ini. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Beberapa hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Dasarnya antara lain pasal 12 dan pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur larangan memperbanyak atau mengumumkan potret wajah seseorang tanpa izin untuk kepentingan komersial, serta pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik apabila perekaman tersebut memuat bentuk pelecehan atau eksploitasi tampilan tubuh secara elektronik tanpa persetujuan. Selain itu, tentu korban juga bisa menggunakan UU ITE yang mengatur mengenai pelanggaran hak pribadi atau privacy right dan menyerang kehormatan di ruang digital. Saya mendorong kepada korban untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan selaku pihak yang berwajib agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Kami Komisi 3 DPR RI akan mengawal kasus ini agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, tadi sudah ada permintaan maaf dari Brian, kemudian juga jelas dari Komisi 3 DPR RI menyatakan pasal-pasal yang bisa menjerat dari pelaku tersebut ya. Tapi kalau sudah ada permintaan maaf atau mungkin dari konten kreator mengaku tidak tahu bahwa hal yang dilakukan ini melanggar hukum, bisa nggak meringankan dia? Kalau meringankan jelas bisa ya, tapi kalau kemudian serta-merta menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, kalau dalam bahasa hukum kita menggunakan istilah itu tidak serta-merta. Tapi ya kita nggak tahu ke depan apakah ada islah perdamaian yang dimunculkan atau ada kompensasi yang kemudian diberikan. Tapi bisa akhirnya mungkin korban. Selain pidana juga ada ganti rugi secara perdata juga, Mas? Sangat mungkin, karena di Undang-Undang Hak Cipta itu kalau saya tidak salah membaca ada 500 juta kalau untuk denda ya. Nah, jadi mungkin saja itu bisa minimal jadi patokan ya untuk perkara semacam ini. Aturan hukumnya demikian gitu ya. Apakah penyelesaian nanti secara pribadi, secara kekeluargaan ditetapkan nilai nominalnya seperti apa ya tergantung dari hasil pertemuan. Kalau memang ternyata ada kesepakatan damai tadi muncul di antara kedua belah pihak. Tapi tadi menarik adalah melihat dari konten itu adalah judulnya saja sebenarnya sudah sangat tidak etis ya, vulgar mungkin bahasanya, karena cara mendekati cewek begitu kan. Padahal ini sedang melakukan kegiatan profesional bekerja begitu. Ini yang kemudian seharusnya menjadi perhatian, dan juga dalam konteks bahwa di ruang publik orang itu tetap masih memiliki ruang privasi. Nah ini yang kadang disalahartikan. Mungkin dia beranggapan bahwa ini ruang publik ya sah-sah saja untuk merekam dan lain sebagainya karena Anda berada di ruang publik. Padahal sekali lagi bahwa ruang publik itu tidak serta-merta menghilangkan privasi seseorang. Gitu. Nah ini cukup menarik. Tadi juga saya mendengarkan pernyataan dari Habibur Rahman. Artinya begini. Ini video disalahgunakan karena
mendapatkan keuntungan. Pertanyaannya kalau diposting begitu videonya, tetapi tidak untuk urusan komersil, bisa nggak kerana hukum? Atau tetap ada unsur hukum di sana? Ada beberapa unsur yang memang harus diperhatikan, misalnya di Undang-Undang Hak Cipta itu juga sebenarnya mensyaratkan adanya dalam hal ini hak ekonomi atas potret tadi. Nah tapi di undang-undang yang lain kayak TPKS dia nggak peduli dengan nilai hal itu kan. Kemudian Undang-Undang ITE tadi yang sudah disebutkan atau tadi masuk ada pemerasan, dia nggak melihat dalam konteks itu menjadi suatu kualifikasi delik yang penting tadi. Nah kalau kita berbicara mengenai pasal berlapis yang bisa dijerat kepada pelaku, ini pembuktiannya seperti apa Mas? Karena kan ini bisa masuk ke dalam kekerasan seksual tadi dikatakan, pemerasan. Apakah cukup hanya video yang beredar di media sosial atau seperti apa? Kita akan tahan dulu ya. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.